Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Devi Maharani dengan 3 digit NIM terakhir saya 020. Saya dari kelompok 3 kelas PM 2024C. Nah, kali ini saya akan membahas bab dilatasi mulai dari definisi sampai teorema 9.4. Berikut videonya. Nah, di sini dilatasi itu merupakan suatu transformasi yang melibatkan suatu titik tertentu terhadap titik pusat dan faktor skala, di mana kalau di gambar ini kita terdapat suatu titik yaitu titik A dan titik pusat yaitu titik P. Nah, dari titik pusat P dan titik tertentu A, maka bisa kita buat sinar garis yaitu sinar garis PA. Nah, eh, di sini bisa kita tentukan bahwa jika A kita transformasikan terhadap P itu ada A aksen, di mana A aksen itu berada pada perpanjangan sinar garis PA. Nah, di sini A aksen merupakan garis berarah pada eh, perpanjangan sinar garis PA dan memiliki panjang K kali panjang PA. Nah, kondisi tersebut bisa kita katakan A aksen merupakan bayangan dari titik A jika direlatasikan terhadap pusat P dengan faktor skala K. Nah, menurut definisi 9.1, dilatasi itu seperti ini. Diketahui jika ada sebuah titik P dan K merupakan faktor skala, dan K merupakan suatu bilangan positif dengan K tidak sama dengan 0, maka suatu dilatasi disimbolkan dengan D, itu adalah transformasi yang memenuhi kondisi berikut. Jika suatu titik P kita dilatasikan terhadap titik pusat P, itu akan menghasilkan P itu sendiri. Kemudian untuk kondisi yang kedua, jika ada titik tertentu, misal titik Q yang tidak sama dengan P, kemudian titik Q kita dilatasikan terhadap pusat eh, P, yaitu akan menghasilkan Q aksen, di mana Q aksen adalah titik sinar pada sinar garis PQ, sehingga bisa kita katakan eh, PQ aksen itu sama dengan faktor skala K dikalikan PQ, atau bisa kita katakan panjang PQ aksen itu sama dengan K dikali panjang PQ. Nah, dilatasi dengan pusat P dan faktor skala K itu biasanya dilambangkan dengan DP, ini ada K dikalikan. Kemudian, nah bagaimana kalau faktor skalanya itu negatif? Nah, kita tahu kalau biasanya di vektor bila suatu bilangan negatif itu kan terjadi perubahan arah. Jadi bisa kita katakan ini kalau suatu dilatasi dengan arah vektor berlawanan dengan vektor awalnya seperti pada gambar di sini. Di sini kan tadi ada titik pusat P dan titik tertentu A. Nah, bila untuk menentukan suatu bayangannya atau menentukan suatu bayangan dari A, itu kan kita harus tahu faktor skalanya atau K-nya terlebih dahulu. Dia itu termasuk faktor faktor skala yang akan memperbesar atau memperkecil. Kemudian, misal K-nya itu lebih dari satu, lebih dari satu. Nah, kalau lebih dari satu berarti kan A aksen itu akan eh, berada di perpanjangan sinar garis PA ini. Jadi bisa kita katakan A aksennya bisa berada di sini. Di sini adalah PA, A aksen. Jadi untuk nilai K lebih dari satu, maka bayangan dari titik A atau A aksen itu berada pada perpanjangan sinar garis PA. Nah, kemudian kalau nilai K-nya satu kan akan berada atau menjadi dirinya sendiri. Kemudian untuk kalau K-nya di antara 0 sampai 1, berarti A aksennya itu akan berada di antara titik pusat yaitu titik P dan titik A ini. Berarti A aksennya berada di antara sinar garis PA. Kemudian kalau K-nya negatif bagaimana? Karena kalau kita tahu di vektor kalau arahnya kalau negatif itu kan akan berlawanan arah, sehingga masih berada pada ini masih segaris, tapi ini eh, berlawanan arah dari PA. Jadi A aksennya di sini, sehingga untuk nilai K negatif A aksennya bayangan A itu kan adalah A aksen. A aksen itu eh, berada segaris pada PA tapi berlawanan arah. Nah, kemudian
Nah, di sini kemudian untuk teorema 9.1 itu mengatakan kalau dilatasi itu merupakan suatu similaritas. Nah, sekarang untuk pembuktiannya itu di sini kan disebutkan ambil sebarang titik Q dan titik R yang berada pada bidang V dan ada pusat P. Jadi misalkan di sini ada titik pusat P, ini ada titik tertentu Q dan ini ada titik tertentu R. Nah, dari definisi tadi kan bisa kita buat sinar garis PQ dan sinar garis PR. Nah, sehingga dari definisi dilatasi itu PQ itu sama dengan K faktor skala K dikalikan PQ aksen. Jadi kalau Q kita dilatasikan terhadap P itu kan pasti Q-nya berada di perpanjangan sinar garis di sini. Nah, begitu juga dengan R, R aksen. Berarti berada di perpanjangan sinar garis PR. Nah, kemudian jadi bisa kita tahu kalau PQ itu sama dengan K dikali faktor atau faktor skala dikalikan dengan sinar garis PQ aksen. Begitu juga dengan PR. PR itu sama dengan K dikali eh, panjang sinar garis PR aksen. Nah, kemudian, kalau berdasarkan definisi tadi, kan dihasilkan seperti ini pada langkah 2. Nah, kemudian untuk langkah ketiga, kita tahu bahwa panjang QR ini, panjang QR itu kan kalau di vektor itu berarti kan PQ ditambah PR. PQ ditambah penjumlahan penjumlahan vektor. Kemudian untuk di ini P. Nah, maka di langkah ketiga disebutkan seperti ini. Maka QR itu sama dengan QP ditambah PR. Nah, kemudian dari langkah ketiga, tadi kan eh, QP atau sama dengan PQ itu sama dengan ini. Jadi bisa kita substitusikan. Berarti K dikali panjang sinar garis eh, PQ aksen ditambah K panjang sinar garis PR aksen. Nah, kemudian ini pada langkah keempat, seperti ini. Ini berdasarkan langkah 1 dan 3. 1 dan 3. 1, 2, 3. Kemudian untuk langkah kelima itu ini kan bisa kita faktorkan atau K-nya bisa kita keluarkan. Kemudian karena P ini merupakan titik yang sama, jadi bisa kita katakan langsung saja QR itu sama dengan faktor skala K dikalikan panjang sinar garis QR aksen. Jadi berarti pada ini. Kemudian di gambar ini QR itu kan sejajar dengan Q aksen R aksen berdasarkan langkah ke-6 ini. Kemudian karena untuk sebarang Q dan R itu kan dipenuhi atau sejajar juga dengan Q aksen R aksen dengan faktor skala K. Maka bisa kita katakan dilatasi dengan titik pusat P dan faktor skala K adalah similaritas dengan faktor skala K. Jadi itu terbukti. Nah, kemudian untuk teorema selanjutnya yaitu teorema 9.2. Di sini disebutkan jika sebuah garis G dan eh, jika G itu kita dilatasikan terhadap pusat P dan faktor skala K itu kan ada G aksen. Sehingga eh, G aksen itu akan menjadi sama dengan G itu sendiri apabila titik P-nya atau pusat dilatasinya itu berada pada garis G dan bisa kita katakan G itu sejajar dengan G aksen apabila titik P atau pusat dilatasinya tidak berada pada G garis G. Nah, untuk pembuktiannya bagaimana? Nah, ini kita harus membuktikan dua hal yang pertama itu kita membuktikan P berada pada garis G, maka Q aksennya hasil dari dilatasi garis Q atau Q aksen itu akan menjadi sama dengan Q itu sendiri. Dan yang kedua, eh, untuk P tidak berada pada G, maka garis G dan Q aksen itu sejajar. Nah, untuk pembuktian yang pertama, selanjutnya kita akan membuktikan bahwa G aksen itu merupakan sama dengan garis G jika titik pusat dilatasi yaitu titik P itu terletak pada garis G. Nah, ini gambarnya titik P dan ini sebuah garis G. Garis G. Sehingga tadi kan kita ambil titik A. Titik A berada pada garis G. Sehingga berdasarkan definisi dari dilatasi, hasil dari dilatasi titik A terhadap pusat P itu kan sama dengan ada A aksen, di mana A aksen itu berada searah pada sinar garis PA.
Jadi PA aksen, sinar garis PA aksen itu sama dengan faktor skala K dikalikan sinar garis PA berdasarkan definisi dilatasi tadi. Nah, kemudian di sini P kan berada pada garis G, A juga berada pada garis G. Eh, P berarti ruas garis PA itu kan berada pada garis G juga. Jadi bisa kita katakan ruas garis PA itu subset dari garis G. Kemudian karena PA aksen, sinar garis PA aksen itu kan tadi di langkah kedua sama dengan faktor skala K dikalikan sinar garis PA. Jadi bisa kita dari titik P dan titik A aksen itu bisa kita bentuk ruas garis yaitu PA aksen. Sehingga PA aksen ini itu kan juga berada pada garis G, sehingga bisa kita katakan PA aksen itu subset juga dari garis G. Nah, kemudian karena P tadi, P ruas garis PA aksen tadi berada pada garis G dan PA aksen, ruas garis PA aksen itu subset dari G, garis G, sehingga, dan P juga pusat dilatasi itu juga berada pada garis G. Jadi kita tahu kalau A aksen itu berada pada garis G. Nah, kemudian di definisi tadi, di definisi dilatasi, kalau titik P kita dilatasikan terhadap pusat P, itu kan akan menghasilkan diri itu sendiri. P aksennya itu kan sama dengan P di sini. P aksennya kan sama dengan P. Kemudian bisa kita buat sebuah garis yang melalui P aksen, A aksen. Kita misalkan di sini, misal ini sebuah garis di aksen. Jadi kita tahu kalau eh, P aksen itu kan berada pada garis G, G aksen. Nah, kemudian jadi garis G itu eh, sama dengan sinar garis dari P aksen A aksen. Nah, tadi kan pada langkah kelima di langkah 5 kita tahu kalau P itu kan anggota garis G. Kemudian P aksen, P aksen itu kan tadi anggota G aksen. Di mana eh, di mana P di langkah 6 kita tahu kalau P itu sama dengan P aksen. Jadi berdasarkan hal ini eh, G aksen, G aksen itu kan sama dengan G. Jadi eh, untuk kasus yang pertama itu terbukti kalau G aksennya itu sama dengan G sehingga eh, G aksen sama dengan G jika P itu terletak pada garis G. Nah, kemudian untuk langkah selanjutnya, kita akan menentukan kalau G itu sejajar dengan G aksen jika titik P atau pusat dilatasinya itu di luar garis G. Nah, yang pertama ada kita ambil sebarang titik F dan titik G pada garis G, di mana ini kita misalkan garis G, kita ambil sebarang titik F dan G pada garis G. Nah, F dan G kemudian misalkan titik pusatnya tadi kan titik P dan P di luar G, di sini ada P. Nah, kalau P di sini berdasarkan definisi dari dilatasi, maka kalau titik F kita dilatasikan terhadap pusat P, maka ada F aksen, di mana F aksen itu searah dengan PF. Jadi F-nya di sini, kemudian eh, kita tahu kalau definisi dilatasi tadi itu PF aksen itu sama dengan faktor skala K dikalikan PF. Nah, begitu juga dengan garis, eh, begitu juga dengan titik G. Kalau titik G kita dilatasikan terhadap pusat P, itu berdasarkan definisi tadi itu kan ada G aksen, di mana G aksen itu searah dengan PG. Nah, jadi bisa kita katakan PG aksen itu sama dengan faktor skala K dikalikan PG. Nah, ini dituliskan pada langkah kedua. Nah, bisa kita tarik garis dari titik F aksen dan G aksen. Berdasarkan sistem aksioma dan satu garis itu memuat tak hingga titik. Nah, kemudian berdasarkan langkah 3, karena F aksen, G aksen ini dilalui oleh sebuah garis, maka bisa kita misalkan garis ini merupakan garis G aksen. Sehingga G aksen itu bisa kita katakan garis atau sama dengan garis F aksen G aksen.
Nah, kemudian berdasarkan dilatasi tadi, PF aksen itu kan dari atau sama dengan faktor skala K dikalikan PF. Jadi, bisa kita katakan PF aksen itu untuk mencari faktor skalanya berarti bisa kita katakan PF aksen per PF ini. Begitu juga dengan garis PG aksen. Jadi kan PG aksen per PG sama dengan K. Nah, hal itu dijelaskan pada langkah ke-6. Jadi, karena ini sama-sama mencari faktor skala K, jadi bisa kita tuliskan seperti ini pada langkah ke-7. Nah, kemudian sehingga kita tahu kalau di sini berdasarkan gambar tersebut itu kan didapatkan garis G dan G aksen itu sejajar. Nah, kemudian di sini kan ada PF per PF aksen sama dengan PG per PG aksen sama dengan K. Nah, di sini kalau menurut prinsip kesebangunan atau similaritas itu kan pada gambar terdapat dua sudut yang eh, sehadap, yaitu sudut PF aksen G aksen kemudian PFG itu kan sehadap, kemudian ini juga sebangun. Nah, jadi berdasarkan sudut-sudut yang sehadap kan sama besar, maka eh, bisa kita katakan kedua garis tersebut itu sejajar. Jadi pada langkah 8 kita dapatkan garis G dan garis G aksen itu sejajar jika P terletak di luar G. Kemudian, nah di sini dilatasi disajikan dalam bentuk aljabar. Nah tadi kan misal ada titik tertentu, misalkan titik A dengan koordinat X, Y. Misal titik A dilatasikan dengan pusat P dengan koordinat A, B dan faktor skala K. Tadi kan menghasilkan A aksen dengan koordinat X aksen, Y aksen. Nah, berdasarkan definisi dilatasi di awal tadi, harusnya kan memenuhi bentuk berikut kan. Sinar garis PA aksen itu sama dengan faktor skala K dikalikan sinar garis PA. Jadi, berdasarkan sifat garis berarah atau vektor, kita tahu kalau untuk mencari jaraknya atau panjang panjang vektor itu kan dari A aksen dikurangi titik P. Begitu juga dengan titik A dikurangi titik P. Kemudian jadi bisa kita tuliskan seperti ini. Jadi untuk mencari panjang atau jarak dari titik A ke P dan panjang dari titik A aksen ke P itu kita kurangkan sehingga kalau kita untuk mencari A aksen berarti kita tambahkan P di kedua ruas yaitu menjadi A aksen sama dengan KA plus 1 min K dikalikan P. Dengan cara lain kita bisa tuliskan A aksen kan tadi sebuah titik pada bidang koordinat kartesius sehingga A-nya itu kan bisa kita tuliskan X aksen, Y aksen sehingga K dengan titik A itu kan memiliki absis dan ordinat. Begitu juga dengan P itu pusat. Jadi bisa kita tuliskan ini P A sama dengan B. Jadi kalau kita pisahkan X aksen itu bisa kita dapatkan dengan faktor skala K dikalikan dengan X plus 1 min K dikalikan A. Begitu juga dengan Y aksen. Y aksen sama dengan K dikalikan Y plus 1 min K dikalikan dengan B. Nah, untuk selanjutnya ada teorema 9.4 yang menyebutkan bahwa satu-satunya titik tetap dalam HP adalah titik P itu sendiri dan sedangkan garis-garis tetap adalah garis yang melalui titik P. Nah, berikut pembuktiannya. Untuk membuktikan satu-satunya titik tetap adalah titik P itu sendiri, bisa kita logikakan seperti ini. Misal ada titik P, misalkan ini titik P. Nah,
karena titik pusat P. Kemudian kita ambil P juga, di mana P itu sama dengan pusatnya ini. Kemudian kalau kita menghitung jarak titik P ke pusat dilatasi, yaitu titik P itu juga, itu kan jaraknya 0 kan? Sehingga berapapun faktor skalanya atau berapapun K-nya itu hasilnya akan menjadi tetap 0. Jadi bisa kita katakan kalau titik P kita dilatasikan terhadap pusat P dengan faktor skala K itu akan menghasilkan titik P itu sendiri. Jadi P itu tidak bergerak dan titik P itu tetap. Jadi kan ini sudah terbukti satu-satunya titik tetap dalam HP adalah titik P itu sendiri, di mana P itu merupakan pusat dari dilatasinya. Jadi kalau kita tuliskan seperti ini, eh, dilatasi dari titik P dengan pusat P dan faktor skala K itu akan menghasilkan titik P itu sendiri. Nah, jadi untuk yang satu-satunya titik tetap dalam HP itu adalah titik P itu sendiri. Nah, sedangkan untuk pembuktian garis-garis tetap adalah garis yang melalui titik P. Nah, untuk garis tetap di sini kita misalkan ada sebuah garis ya, sebuah garis, misal ini garis G. Karena di sini ada garis G yang melalui titik P dan C, titik pusatnya P. Dan ada di sini titik C, di mana C itu tidak sama dengan P. Maka kalau berdasarkan definisi dari dilatasi, titik C kita dilatasikan terhadap pusat P dengan skala K, itu kan seharusnya ada titik C aksen, di mana C aksen itu ada pada eh, garis G juga. Sehingga eh, kalau kita buat Nah, kalau kita buat garis, itu kan garis tersebut juga akan menjadi bagian dari garis G juga. Jadi, eh, berapapun dan berapapun titik yang akan kita tempatkan di garis G, kemudian kita kita dilatasikan terhadap pusat P, itu akan menghasilkan sebuah titik di mana titiknya itu juga berada pada garis G juga. Jadi, akan terbuat garis yang sama, yaitu garis G. Jadi, bisa kita katakan garis G itu eh, sama dengan G itu sendiri. Nah, jadi eh, karena misal kita ambil sebuah titik yang berada pada garis G, maka bayangannya itu juga akan tetap berada pada garis G lagi. Jadi bisa kita simpulkan kalau eh, HP G itu sama dengan G. Jadi semua garis yang melalui titik P itu akan menjadi garis tetap. Nah, untuk materi dilatasinya cukup sekian. Apabila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.